Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun anil mujrimina ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Ila sadaqallahul azim. Ya ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita ataupun yang akan diberikannya. Di antara nikmat Allah yang sangat penting sekali artinya bagi manusia hidup adalah nikmat angin atau udara. Udara yang melalui hidung kita masing-masing merupakan suatu nikmat Allah, suatu pemberian Allah yang sangat besar artinya. Kalaulah tiba masanya yang kita sebut dengan sakratul maut, angin yang ada pada hidung kita atau pada rongga-rongga pori-pori kita mulai berkurang, sehingga ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk setiap pribadi kita manusia, yaitu malaikat yang mengurus angin. Malaikat yang mengurus angin pada setiap pribadi manusia, terutama dia akan berkata kepada kita dalam sakarat tersebut, wahai si Fulan, wahai si Anu, sekarang angin atau udara sudah saya cari, kata malaikat, dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Tidak ada jatah angin lagi yang akan masuk ke lubang pori-pori tubuh kamu ini. Oleh karena itu bersiap-siaplah untuk menemui ajalullah. Itu kata malaikat yang mengurus angin. Kemudian datang pula malaikat yang mengurus masalah makan dan minum, masalah rezeki. Dia datang pula kepada kita, wahai si Anu, wahai si Fulan, sekarang saya sudah mencari dari timur ke barat, utara ke selatan tentang rezeki engkau. Memang sudah habis rezeki engkau. Oleh karena itu bersiap-siaplah
untuk menemui ajalullah. Itu baru tadi nikmat angin yang masih melalui lubang pori-pori kita, patut sekali kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah yang berhubungan dengan angin ini? Maka para ahli berpendapat cara mensyukurinya adalah sebelum kita tidur, bacalah doa tidur. Kemudian paling kurang berselawatlah kepada Rasulullah sebanyak 3 kali. Dan beristighfarlah sebanyak paling kurang 3 kali. Kemudian bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Bacalah surat Al-Falaq sebanyak 3 kali. Kemudian surat An-Nas sebanyak 3 kali. Kemudian tidurlah, menghadaplah ke arah kiblat. Memang ada aturan-aturan tidur itu. Kemudian kita bangun dari tidur, bacalah doa bangun dari tidur. Berarti kita sudah mulai menghirup udara. Walaupun di waktu tidur kita tetap menghirup udara, tapi kita waktu itu tidak sadar. Setelah lepas dari tidur, kita sudah ingat bahwa udara yang masuk ke dalam lubang pori-pori kita masih berjalan. Kalau tidak berjalan lagi atau tidak ada lagi, otomatis mereka itu wafat atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin kita termasuk orang yang kaya, yang banyak uang, maka kita beli oksigen. Malah sekarang sudah diperjualbelikan untuk orang umum oksigen tersebut. Karena uang banyak, maka kita beli agak 30 tabung umpamanya. Kalau angin yang dijatakan oleh Allah melalui pori-pori kita itu tidak ada lagi, tidak ada artinya oksigen yang sudah disediakan 30 tabung tadi. Kemudian selawat beriringan salam. Kita mohonkan kehadirat ilahi Rabbi. Semoga disampaikan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kepada arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, berdasarkan firman Allah yang kita bacakan tadi, berhubungan dengan masalah solat, kemudian berhubungan dengan masalah neraka sakar. Di sini ditanya, kenapakah kamu masuk ke dalam neraka sakar? Si arwah akan menjawab, dikala kami hidup di dunia, kami laihen di dalam solat. Kami terpedaya dengan hidup di dunia. Dengan kata lain, ad-dunya mata'ul ghurur. Kita terpedaya dengan hidup di dunia sehingga hanya solat tersia-sia. Akhirnya masuk ke dalam neraka sakar. Dalam riwayat neraka sakar ini adalah neraka nomor 4 di bawah. Yang neraka sakar ini adalah neraka yang istilahnya apinya sudah hijau. Kalau apinya sudah hijau berarti panasnya bukan main. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau dihitung dalamnya neraka ini sangat dalam. Jika Nabi Allah Muhammad SAW kembali dari Asra dan Mi'raj, maka dikala itu Rasulullah termenung dan menangis. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau termenung dan menangis? Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, sebentar ini batu yang dijatuhkan oleh malaikat di pintu neraka. Di waktu Nabi Allah Idris alaihissalam di bawah melihat surga dan melihat neraka, di sana ada batu besar. Nabi Idris bertanya, wahai malaikat, khazanah neraka, untuk apa batu ini? Dia mengatakan, batu ini adalah kalau ada orang-orang yang masuk neraka ini mau naik ke atas, kemudian neraka ini, batu ini dijatuhkan, menimpa kepalanya,
kepalanya cair, kemudian jatuh ke bawah. Kemudian batu tersebut jatuh ke atas kembali. Oleh karena itu dalam riwayat, batu tersebut rupanya dijatuhkan. Kata Nabi Idris, wahai malaikat, jatuhkanlah batu ini ke dalam neraka ini. Maka dijatuhkanlah batu tersebut. Kira-kira berapa ribu tahun itu batu itu jatuh ke bawah. Kapan tibanya di bawah? Dikala Nabi Allah Muhammad SAW kembali daripada Asra dan Mi'raj. Dari zaman Nabi Allah Idris, kalau tidak salah Nabi Idris ini Nabi yang ketiga ini, Rasul yang ketiga. Setelah Nabi Allah Adam, Nabi Allah Aziz, kemudian Nabi Allah Idris alaihissalam. Sedangkan jumlah Nabi dan Rasul itu 124.000. Sedangkan yang Rasul 315 orang. Jemaah yang dimuliakan Allah. Sebegitu dalamnya api neraka ini. Kalau kita masuk ke bawah ke dalam neraka ini, apalagi masuk ke dalam neraka yang paling di bawah, susah untuk kembali ke atas. Mau kembali, batu sudah ada untuk dijatuhkan untuk menimpi kepala mereka-mereka yang mau naik ke atas. Jemaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu persiapkanlah diri kita. Untuk apa dipersiapkan? Memang ada dalam kitab Daqaiqul Akbar, ada seruan arwah. Seruan nyawa kita ini setelah nyawa keluar dari tubuh. Setelah nyawa keluar dari tubuh, ada yang beruntung arwah kita sampai kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sampai melihat tempatnya dalam surga. Malah ada yang malang, bukan dia ashabul yamin, bukan dia sahib kanan, tetapi dia sahib kiri. Maka pada langit yang pertama, maka si arwah itu dikembalikan ke bawah. Malah dalam riwayat tadi hempaskan ke muka si mayat tadi. Di waktu kita melihat atau istilah orang kita menjenguk orang yang telah mati tadi, itu si arwah di sana masih berjalan-jalan. Ada yang mengatakan, dalam kitab itu dinyatakan, kalau dia letakkanlah rumahnya bagus, tempat tidurnya empuk dan lain sebagainya, dia akan mengatakan ke sana, wahai tempat tidurku, aku tidak akan tidur lagi di sini. Kemudian lihat pula ke dalam kamar, wahai kamarku, aku tidak akan masuk ke dalam kamar lagi. Jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum mayat dimandikan, ada 3 seruan mayat. Apa seruannya? Yang pertama, wahai orang-orang yang akan memandikanku, tolonglah pelan-pelan memandikan aku, menggosok aku, menyiram aku. Hangus rasanya tubuh ini setelah nyawa keluar dari tubuh. Antara kulit dengan daging, antara daging dengan tulang, antara tulang dengan urat, hangus rasanya. Itu makanya ada aturan-aturan yang disebut dengan kaifiyat takjilul janaiz, cara-cara penyelenggaraan jenazah. Itu yang pertama seruannya. Yang kedua, dia menyeru, wahai saudara-saudaraku, wahai keluargaku, janganlah engkau mengatakan kata kejelekan aku. Katakanlah tentang kebaikanku, kata si arwah tadi. Oleh karena itu kita, orang yang pergi takziah, dianjurkan kita berkata yang baik-baik. Walaupun mereka itu atau orang tersebut dikala dia hidup akhlaknya kurang terpuji, ya tidak usah dibaca dikala kita melihat si arwah tadi. Malah bagi kita, orang yang takziah tadi, di waktu kita naik ke rumah,
Ada pula doa yang harus kita baca. Dan di waktu melihat muka mayat, ada pula doanya. Tapi pada masa sekarang hampir setiap orang yang memandikan mayat kadang-kadang tidak tahu apa doa-doanya tersebut. Padahal kita ingin mendapatkan pahala, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lah memandikan mayat dengan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat besar sekali pahalanya. Tapi yang paling malang di masa kini, kadang-kadang orang kita mempercayakan saja kepada orang alim. Padahal anaknya ada, kakaknya ada, adiknya ada, suaminya ada, istrinya ada. Maka yang paling berhak memandikan si mayat itu siapa? Bukan engkau ampek dalam bahasa awaknya. Bukan alim ulama. Yang paling berhak memandikannya adalah kalau bapak yang mati atau ayah yang mati atau ibu yang mati, maka yang memandikan adalah anaknya. Itu yang pertama, berhak pertama. Yang berhak kedua, bila ayah atau ibu yang mati adalah dusana, kok adik kakak umpamanya yang berdusana ataupun saya, itu lebih berhak setelah anak tadi. Kemudian baru kalau istri yang mati, suami berhak pula memandikan. Atau suami yang meninggal, istri pun berhak memandikannya. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah. Ini pada masa sekarang, kadang-kadang dia memandikan si mayat. Wallahu alam. Ngeri kita melihatnya, digosoknya sekuat-kuatnya. Padahal arwahlah mengecekan. Wahai orang yang memandikan memandikan ambo, yang memandikan tubuh ambo, lunak-lunak lah, elok-elok lah. Jangan kare-kare bana. Sedangkan air yang disiramkan saja, itu ditampung di tangan awak. Tidak, istilah orang tidak bacurahan dari MB ke badan si mayat. Ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Sedangkan saruan yang ketiga, si mayat, si arwah tadi, wahai orang yang akan mengapani iku. Ini mohon maaf, kadang-kadang pada masa sekarang, doa mencabik kapan dia tidak tahu. Dulu doanya, jenazah ditungku je mayat itu. Supaya awak mendapat pula faedah. Mendapat pula redha dari Allah Subhanahu wa taala. Pada tidak ada yang sulit siadah kuliahmu baca. Tapi apa boleh buat di masa sekarang? Kaji manusia semakin lama semakin tinggi. Tapi yang di bawah semakin lama semakin takaduduan. Lalu po. Sehingga kadang-kadang yang nama pengajian pun tidak tahu. Ini magi pengajian, ini tidak tentu. Banyak entah kata. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian setelah selesai dimandikan, dibawa ke tempat mengapani. Kapanilah elok-elok. Tapi kadang-kadang orang kini semakin menjadi-jadi modelnya. Malah ada nama sauk mungko jo kape bagai. Bahagia bantar, bahagia kasur. Padahal muka itu kan disingkon dibuka tu. Tak ada cerita menyawak muka mai tu. Tak masuk dalam kaji. Namanya muka mai jo kape itu. Batu sebab mai muka itu akan dibuka di alam kubur. Pipinya kok terletak ke tanah. Kini disawak dia awak. Kira-kira baalah salah awak tu indak. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah. Selesai menjelang disolatkan, dia memanggil pula si arwah sebanyak 3 kali. Apa kata si arwah? Wahai sahabat, wahai dusana, wahai keluargaku, solatkanlah aku. Kemudian lihatlah aku. Kalau dahulu aku malas solat, kalau kebetulan si mayat ini malas solat dulunya, rajinlah solat. Itu
seruannya kepada kita yang ada di waktu itu. Kemudian sucikanlah, bersihkanlah. Selanjutnya selesai kita salatkan, mayit akan dibawa atau diusung ke pemakaman. Di sana tiba perintah, wahai arwah, pergilah engkau dahulu ke makam, masuklah dulu ke dalam perkuburan tersebut. Maka apabila si arwah ini termasuk arwah yang baik, maka dia dahulu perginya masuk ke alam barzakh. Sehingganya dikala kita membawa si mayat terasa ringan. Ringan rasanya si mayat tadi. Tapi ada pula kalau dosanya si mayat tadi jauh lebih besar dibanding daripada pahalanya, maka si arwah inyonanya batonggok di dado si mayat tadi. Berarti kenapa barek mengkau barek badan si mayat tadi, padahal kadang-kadang dah tinggal kulit pembalut tulang je le, barampe menyandang sakit bau dia. Bah sebabnya karena dosa tak tonggok dia teh, cuma kau barek. Mudah-mudahan kita yang hadir jemaah yang dimuliakan Allah, arwah kita termasuk arwah yang baik, sehingga Rasulullah sudah mengatakan, dulu pernah dikatakan tidak akan keluar roh-roh orang mukmin sebelum dia melihat tempat tersedia dalam surga. Maka dahululah si arwah tadi maju ke alam kubur. Itulah kira-kira panggilan si arwah sebelum dia dimakamkan. Jadi 3 ada waktu menjelang dimandikan, 3 selesai dimandikan, 3 menjelang disolatkan, 3 selesai disolatkan, kemudian 3 pula menjelang dibawa ke alam barzakh atau alam kubur. Mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan Allah, arwah kita semuanya yang ada ini mudah-mudahan yang ringan, yang bisa dahulu masuk alam barzakhnya. Jangan arwah ini nambah tonggok lo tidak dosa mayat. Dengan kata lain, jangan arwah ini yang dosanya lebih besar daripada pahalanya. Mari kita sama-sama minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, subhanallahi wa bihamdihi. Sebanyak-banyaklah mengucap istighfar itu. Nabi sendiri mengucap istighfar tidak kurang dari 1 kali dalam sehari. Anak awak tentu lebih dari itu hendaknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum bi ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa قولا شديدا فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعملا وتجارة لن تبور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأبنائنا ولأزواجنا ولزوجنا ولجدنا ولجداتنا ولقاربنا ولأستاذنا ولأرواح المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا ولوالدينا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم.